Halo, gimana kabarnya? Sudah tetap dapat merasakan nikmat dalam kondisi apapun? Ya, itu harapannya kan. Tadi memang dalam kondisi yang mesti dapat secara objektif melihat diri sendiri dalam kondisi yang tidak sesuai, khususnya apa yang kita harapkan. Bener nggak? Pas semua cita-cita tercapai sesuai dengan keinginan, jamin, saya tahu hati Anda tidak menjamin hal itu. Betul? Tidak mungkin. Semua impian kita tercapai. Bahkan orang yang kaya raya, seperti Paman Gober, yang uangnya menumpuk di gudang uang, tumpukan uang emas, dia pasti merasakan penderitaan. Ternyata uang itu tidak menjamin kebahagiaan dan banyak cita-citanya yang tidak dapat tercapai. Ini apa hubungannya dengan manusia mengambang? Floating man. Mengambang di atas tumpukan uang emas seperti Paman Gober? Bukan. Ini kaitannya dengan apa yang dikatakan oleh filsuf dan juga ahli kedokteran Avicenna atau Ibnu Sina. Di tempat kediaman saya ada rumah sakit Ibnu Sina. Bukunya terkait itu buku penyembuhan, kanon pengobatan yang menjadi referensi dokteran selama berabad-abad, baik di timur maupun barat. Ya, juga ahli matematika, ketuhanan, sufisme, dan filsafat. 150 buku ditulisnya. Dan kedokteran hanya 40. Bandingkan. Maka kita akan belajar saat ini tentang bagaimana manusia dapat menyadari keberadaannya yang penuh dengan harapan tak tercapai. Kalau kita sering menyatukan jiwa dan raga kita untuk suatu cita-cita, sehingga apa yang kita pikirkan, yang raga kita lakukan, semuanya serta-merta, atau dalam bahasa Jawa, mak bedunduk langsung kelakon kabeh sadek saknyet. Lah kuwi karepe opo? Opo awake dhewe iki manusia yang bisa melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginan, harapan, cita-cita, lalu tubuh bekerja sampai akhirnya bluderek alias tensi, tegangan darah tinggi, tekanan darah tinggi, karena tubuh tidak kuat menyangga jiwa. Begitulah. Kita mesti dapat memisahkan dua hal ini. Ya, Al-Ghazali, ahli ilmu kalam atau ulama al-sunnah yang yang berbicara tentang ketuhanan, mengkritik pendapat Ibnu Sina dalam teologik yang mengatakan
Ibnu Sina berbicara dalam ketuhanan terlalu berfilsafat, meskipun sangat menarik teologinya tentang keberadaan manusia ini. Ya. Oke. Ibnu Sina itu dari 450 buku, ditulis 57 tahun masa hidupnya. Berapa umur Anda sekarang? Berapa buku yang kita bikin? Ya, Ibnu Sina hanya dari 450 itu hanya 240 buku yang tersisa saat ini. Wah, begitu banyak. Hilang. Yang penting teori floating man, manusia mengambang, manusia melayang, insan mu'alak. Ini ditulis di penjara Kastil Pardajan, dekat Hamadan, Iran. Yang penguasanya memenjara Ibnu Sina karena urusan politik. Floating man ini eksperimen pikiran bahwa jiwa berbeda dari tubuh fisik. Saat itu orang berpendapat, banyak yang menganggap bahwa jiwa berkaitan dengan tubuh. Sementara ilmu Sina tidak demikian. Banyak pendapatnya ini bertentangan dengan jiwa raga, merupakan satu kesatuan dalam mendapat banyak orang saya itu. Menurut Ibnu Sina, jiwa dan raga itu hal yang berbeda. Apa yang kita sentuh, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita tapak, pada saat itu orang menganggapnya mempengaruhi raga dan kemudian jiwa kita. Maka stimulus ini menjebak pandangan manusia saat hidup Ibnu Sina itu jiwa dan raga adalah satu. Tapi kemudian Ibnu Sina membuat eksperimen. Seandainya raga tidak bersentuhan dengan stimulus dari luar, melayang-layang di udara, floating man, melayang seperti Iron Man, seperti Superman, seperti Gatot Kaca, seperti Arjuna yang dapat terbang tanpa sayap. Dan jiwa itu tidak bersentuhan dengan apapun. Maka pada saat itu manusia akan bisa merasakan benar-benar keberadaan jiwanya. Eksperimen ini kemudian dipakai sebagai alat untuk masuk ke dalam penyadaran diri sendiri, self-awareness. Kesadaran ini adalah bagaimana seorang secara sadar mengetahui dan memahami karakternya, perasaannya, motivasi yang menggerakkan dirinya, dan keinginan-keinginan yang menguasai kita. Ini penting. Kita bagaimana bisa sadar tentang perasaan kita, motivasi kita, keinginan kita. Sehingga kita tidak terjebak oleh keinginan-keinginan sak dek sak nyet sakal sak naliko opo kang dadi kekarepan kita kudu kelampahan. Mulane ing tanah Jawa ada tembang kudu sabar sareh narimo, karena kita sudah tahu bahwa sebetulnya tubuh kita dengan jiwa kita itu berbeda. Kita bisa berada di luar diri dan melihat diri secara objektif. Dalam mistisisme, sufisme, pemahaman akan hal ini dilakukan melalui sejumlah praktik latihan riyadah. Tanpa itu diyakini jiwa akan amat terpengaruh pada interaksi fisik dan hal eksternal. Maka kita dengan
pemikiran Ibnu Sina atau Avicenna ini dapat mengerti sekarang mengapa ada orang bisa megat roh. Rohnya dipegat dari tubuhnya. Praktek taman samyomete puspitoro talukis runim yang kambing. Puspito meladilan menur cepoko dalias runi pindo salju kembang popo. Ini tembang megat roh merupakan manifestasi Jawa, manusia Jawa. Tentang ilmu yang dipikirkan oleh Ibnu Sina itu, bahwa manusia bisa megat roh, memisahkan tubuhnya dari raganya, dari jiwanya dari raganya, rohnya dari raga. Makanya ada orang yang bisa mengatakan, bahkan ada yang sumbar begini, kalau kau panggil aku pada saat ini, meskipun jarak kota kita itu sepanjang Pulau Jawa, dengan kau menghentakkan kaki pada tanah banyak 3 kali, maka kamu akan bisa mendatangkan aku dan aku akan hadir di sisi. Dan sudah menjadi rahasia umum, Gus Dur bisa melakukan hal, terbang ke langit dan sebagainya. Banyak yang bisa melakukan itu. Namun kita jangan sampai terjebak ada orang yang ngaku demikian. Karena pemikiran itu bisa kita pelajari. Yang penting sekarang kita pelajari. Ada pemikiran seperti itu bahwa jiwa atau ruh berbeda dari tubuh. Dan bila kita melakukan hal itu, kita ambil manfaatnya secara pragmatis, bahwasanya kita dapat melihat faktor-faktor perasaan kita, keinginan kita, jiwa kita, harapan kita, itu dapat dipisahkan dari tubuh. Supaya kita bisa sadar kemampuan kita sejauh mana. Sehingga kita tidak menjadi orang yang gerusa-gerusu atau kelewat. Oke. Manfaat yang bisa kita petik.